Shalom, selamat siang. Kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan Kristen. Namun, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Freddy Susinggi, program studi teologi atau kependetaan semester 4 dan dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan Kristen adalah Bapak Dr. Purnama Pasande MTH. Beliau adalah Rektor STT Starsloop atau yang lebih dikenal dengan Ars Tamar, yaitu di LUK 2. Dan kali ini kita akan membahas tentang arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah istilah yang sofistikatif. Walaupun demikian, istilah kepemimpinan yang sofistikatif ini yang digunakan untuk melaksanakan pengaruh-pengaruh politik, ekonomi, dan sebagainya. Khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen, pengontrolan mutu, efektivitas, serta efisiensi. Baru saja muncul dalam tulisan-tulisan pada awal abad pertama ini untuk menjelaskan apa itu kepemimpinan. Beberapa ahli dalam bidang ini telah mengemukakan pendapat mereka yang telah dirinci secara umum oleh Bas 1981 ayat 7-14 serta diuraikan secara populer dalam tulisan ini. Bagian ini secara khusus menyoroti arti kepemimpinan dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain: poin pertama, kepemimpinan adalah sebagai fokus dari proses kehidupan kelompok. Beberapa ahli yang muncul pada awal abad pertama memiliki kecenderungan untuk melihat pemimpin sebagai satu fokus dari perubahan, aktivitas dan proses dari kehidupan suatu kelompok. Kecenderungan yang ditimbulkan oleh pendapat ini ialah bahwa perhatian telah diarahkan kepada kepentingan struktur dan proses kelompok dalam kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan adalah sebagai personalitas dan efek-efeknya. Konsepsi ini muncul dari pandangan bahwa beberapa orang ternyata lebih baik dan lebih mampu dari yang lain dalam peranan kepemimpinan. Kekuatan personalitas dianggap dapat mengangkat seseorang pada posisi kepemimpinan. Hal yang terlupakan di sini ialah adanya pengaruh timbal balik dan situasi kepemimpinan yang melibatkan para bawahan serta kondisi atau situasi yang dalam mekanisme sosial yang saling mempengaruhi dan secara sosial mendorong seseorang pribadi ke arah potensi menjadi pemimpin. Perlu disadari bahwa faktor personalitas pribadi turut berperan dalam kepemimpinan, tetapi yang perlu diawasi ialah tekanan ekstrim yang nantinya menciptakan pemimpin pahlawan yang cenderung menjadi otoriter berat. Berikut ketiga, kepemimpinan adalah sebagai seni penyebab terwujudnya pemenuhan pencapaian. Salah satu definisi diwakili oleh Munson 1921 yang mendefinisikan kepemimpinan sosial, dan Bas 1981 ayat 9. Kecenderungan yang paling kuat dari definisi ini ialah adanya tekanan pada individualitas pemimpin dengan pengaruh terarah yang ada padanya, yang olehnya pemimpin mempengaruhi kelompok untuk menerima kehendaknya sebagai kehendak mereka. Salah satu bahaya yang jelas dari konsep ini ialah adanya kecenderungan ke arah mendukung kepemimpinan otoriter berat yang tidak menggarap hak, keinginan, dan kebutuhan anggota kelompok. Keempat, kepemimpinan adalah sebagai pelaksana pengaruh. Definisi ini cenderung
mengarah kepada generalitas dan abstraksi dalam menjelaskan tentang kepemimpinan. Bas 1981 ayat 9, kepemimpinan di sini dilihat sebagai proses pengaruh yang secara khusus menekankan tentang kepemimpinan yang melaksanakan efek yang telah ditetapkan sebelumnya yang diarahkan dalam mengerjakan sikap dan kegiatan anggota-anggota kelompok. Kelima, kepemimpinan adalah sebagai suatu kegiatan atau perilaku terarah. Pada bagian ini, kepemimpinan dilihat sebagai suatu kegiatan atau perilaku yang menggerakkan dalam proses kepemimpinan. Bas 1981 ayat 10 selanjutnya dikatakan bahwa kepemimpinan diarahkan untuk menjelaskan tentang pemimpin yang terlibat dalam kegiatan pengarahan dan koordinasi kerja dari anggota kelompok. Hal ini melibatkan penstrukturan hubungan kerja, memuji dan mengkritik anggota kelompok, dan menunjukkan pertimbangan atas kesejahteraan dan perasaan mereka. Yang keenam, kepemimpinan adalah sebagai suatu bentuk persuasi. Konsep ini tengahkan dalam usaha mengganjal faktor kursif dalam kepemimpinan yang menempatkan pemimpin sebagai sentra penentu dalam hubungan dengan para pengikut. Yang ketujuh, kepemimpinan adalah sebagai hubungan kuasa. Tekanan yang diberikan di sini ialah hubungan kuasa diferensial di antara anggota-anggota kelompok, di mana kuasa interpersonal dengan kekuatan maksimum dari seseorang atau pemimpin kepada seseorang lain atau bawahan dengan kekuatan kurang dari maksimum akan menjadi penyebab penggerak ke arah yang bertentangan. Yang kedelapan, kepemimpinan adalah sebagai alat pencapaian tujuan. Kepemimpinan adalah sebagai alat pencapaian tujuan. Kepemimpinan dalam pengertian ini dilihat dari segi nilai instrumentalnya untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kelompok, di mana kepemimpinan dilihat sebagai alat pemuas kebutuhan. Cowley 1982 berkata, "A leader is a person who has a problem and is moving towards an objective with his groups in the definisi manager." Dengan adanya kepemimpinan, maka ada kekuatan yang menggerakkan atau faktor manusia ke arah tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Kekeliruan serius yang akan terjadi ialah apabila kepemimpinan dilihat hanya sebagai alat, di mana kepemimpinan akan digunakan untuk menguntungkan pemimpin secara sepihak. Dan lagi kepemimpinan dapat menjadi alat penindasan, padahal kepemimpinan seharusnya adalah untuk membangun dan membawa kebaikan bagi semua pihak. Kepemimpinan adalah sebagai efek yang berkembang karena interaksi. Kepemimpinan di sini dijelaskan sebagai efek yang timbul dari interaksi antara pemimpin dan bawahan di dalam lingkungan kerja. Tekanan yang perlu disimak ialah fakta bahwa kepemimpinan berkembang dari proses interaksi sosial antara pemimpin atau aksi dan anggota kelompok atau bawahan
atau reaksi dengan adanya pengakuan dan dukungan dari anggota kelompok terhadap pemimpin. Sebagai bagian dari instimulasi sosial dalam proses kepemimpinan, dengan definisi seperti ini, kepemimpinan menempati posisi penting dalam mekanisme sosial. Tetapi hal yang perlu disadari ialah bahwa apabila tidak terjadi proses instrumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepemimpinan. Baik saudara-saudara, kita akan membahas tentang kepemimpinan Kristen yang akan saya bawakan pada kali ini tentang pengertian kepemimpinan Kristen. Merujuk kepada pengertian kepemimpinan dalam bab terdahulu, kepemimpinan Kristen pun memiliki unsur-unsur yang sama dengan kepemimpinan pada umumnya. Pada sisi lain, kepemimpinan Kristen memiliki keunikan tersendiri dilihat dari hakikatnya yang teoritis. Yang memahami kepemimpinan Kristen selanjutnya, maka di bawah ini akan diungkapkan definisi kepemimpinan Kristen serta implikasinya yang terkait di dalamnya. Kepemimpinan Kristen ialah suatu proses terencana yang dinamis dalam konteks pelayanan Kristen atau yang menyangkut faktor waktu, tempat, dan situasi khusus. Yang di dalamnya oleh campur tangan Allah, Ia memanggil bagi dirinya seorang pemimpin atau dengan kapasitas penuh untuk memimpin umatnya dalam pengelompokan dari berbagai suatu institusi atau organisasi, guna mencapai tujuan Allah yang membawa keuntungan bagi pemimpin, bawahan, dan lingkungan hidup. Dan melalui umatnya untuk kerajaannya. Dari definisi ini, ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan Kristen, yaitu pertama, sama seperti kepemimpinan lain pada umumnya, kepemimpinan Kristen adalah juga suatu proses terencana dan dinamis. Presuposisi utama dalam kepemimpinan Kristen ialah Allah yang berinisiatif dalam campur tangannya. Nah, jadi teman-teman, kepemimpinan Kristen ini tidak hanya pemimpin-pemimpin yang sembarang-sembarang pemimpin ya, tetapi menjadi seorang pemimpin Kristen adalah kita harus menyerahkan diri secara penuh kepada Allah, dan pemimpin Kristen itu terpilih bukan karena kehendaknya, tetapi karena campur tangan Tuhan yang telah memilih untuk memimpin umatnya ke jalan yang benar. Pada seluruh proses terencana yang dinamis ini, satu-satunya batu uji bahwa Allah campur tangan ialah ada kemuliaan bagi Dia, karena proses terencana dan dinamis ini harus mengatasi dosa atau harus terlaksana atau berjalan tanpa dosa. Berikut, kepemimpinan Kristen juga memiliki konteks pelayanan sebagai faktor situasi yang berkaitan dengan unsur waktu, tempat, dan situasi khusus dalam konteks hidup yang berbeda, yang memberi kepadanya nilai lebih. Kepemimpinan Kristen pada sisi ini lebih menekankan aspek pelayanan atau melayani, yaitu melayani Allah, gereja, dan penginjilan dunia. Sebagai bagian
integral dari tujuan gereja yang valuable dalam lokus dunia atau sejarah dunia. Ketiga, kepemimpinan Kristen memiliki preposisi yang berkenaan dengan anugerah khusus yang menekankan bahwa Allah dalam kedaulatannya memilih pemimpin Kristen bagi dirinya atau faktor penentu, yaitu pemimpin yang berkapasitas atau memiliki karunia kepemimpinan, pengetahuan, keahlian, serta karakter yang mapan. Diterapkannya bagi tugas, bukan jabatan atau posisi pelayanan sebagai pemimpin dalam suatu kategori. Poin berikut, dalam kepemimpinan Kristen, umat Allah sebagai orang yang dipimpin atau suatu kelompok atau suatu organisasi memiliki tanggung jawab integral untuk secara bersama terlibat dalam pengerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada setiap individu. Yang kelima, dalam kepemimpinan Kristen, tujuan Allah adalah dasar utama yang menjelaskan untuk apa gereja ada, yang di atasnya tujuan umat Allah sebagai suatu kelompok atau gereja institusi. Organisasi dibangun, tujuan yang dicanangkan Allah ini ditunjukkannya untuk membawa kemuliaan bagi namanya, serta mendatangkan keuntungan bagi pemimpin, orang yang dipimpin, dan situasi atau konteks di mana kepemimpinan Kristen itu terapkan. Semua tugas atau pekerjaan umat Allah didasarkan dan diarahkan kepada tujuan Allah. Ini yang merupakan tujuan utama yang telah ditetapkan Allah bagi umatnya. Dengan demikian, kepemimpinan Kristen yang diterapkan oleh umat Allah ialah menyentuh seluruh isi dari tujuan Allah di atas. Poin berikut, kerajaan Allah adalah tujuan utopi bagi dan dari eksistensi serta tujuan hidup umatnya atau gereja. Tujuan utopi atau tertinggi ideal teragung difokuskan kepada Allah dalam keagungan dan kemuliaannya, di mana hal ini harus diwujudkan dalam hakikat hidup dan bakti umatnya yang akan ditandai oleh tekad taat kepada Tuhan yang membawa kemuliaan bagi namanya. Panggilan sebagai pemimpin Kristen. Kepemimpinan Kristen didasarkan atas premis utama bahwa Allah di dalam kehendaknya yang pemimpin Kristen kepada pelayanan memimpin. Premis ini ditegaskan oleh J. Robert Clinton yang mengatakan pemimpin Kristen adalah seseorang yang telah dipanggil Allah sebagai pemimpin yang ditandai oleh kapasitas memimpin dan tanggung jawab pemberian Allah untuk memimpin suatu kelompok umat Allah atau gereja. Mencapai tujuannya serta melalui kelompok ini, Clinton 1989 ayat 36. Dari penegasan Clinton di atas, dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin Kristen harus memiliki kesadaran diri dan kualifikasi penting yang ada pada dirinya sebagai hakikat tekanan yang diberikan di bawah ini. Yang pertama, seorang pemimpin Kristen sebagai seorang yang telah ditebus Allah harus yakin bahwa ia terpanggil oleh Allah untuk tanggung jawab kepemimpinan guna memimpin suatu kelompok umat Allah. Kejadian 12, Keluaran 2 ayat 2 sampai 7 dan Keluaran 18, Roma 12 ayat 8 dan sebagainya. Tanda-tanda yang menunjuk bahwa seseorang terpanggil sebagai pemimpin Kristen ialah bahwa ia menyadari bahwa Allah telah menganugerahkannya kepadanya
kapasitas khusus atau karisma, kemampuan atau kecerdasan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya, serta adanya tanggung jawab atau tugas yang ada padanya, atau dikaruniakan dipercayakan untuk memimpin, menggerakkan atau mempengaruhi kelompok orang atau organisasi yang dipimpin guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 2. Dasar teologis filosofis yang harus dipahami dari dan harus ada pada seseorang pemimpin Kristen ialah: pemimpin Kristen harus memahami dasar kepemimpinan Kristen, bahwa ia terpanggil sebagai pelayan atau hamba. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Seorang pemimpin Kristen terpanggil oleh Allah kepada tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan dengan status sebagai hamba Allah. Pemimpin Kristen bukannya terpanggil kepada suatu posisi atau jabatan tertentu, tetapi ia terpanggil kepada tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan atau hamba Allah. Pemimpin Kristen harus memiliki motif dasar kepemimpinan Kristen, yaitu 1. Membina hubungan dengan orang yang dipimpinnya atau orang lain. Markus 3 ayat 13-19. Mengutamakan pengabdian. Lukas 17 ayat 7-10. Mengutamakan pengabdian, menekankan bahwa kerja adalah fokus, prioritas, sikap utama, serta tekanan utama. Dengan motif ini, seorang pemimpin Kristen akan mudah mengembangkan integritas diri dan komitmen penuh terhadap tanggung jawab kepemimpinan yang dipercayakan untuk diembaninya. 2. Pemimpin Kristen harus memahami proses kepemimpinan serta keterampilan memimpin. Antara lain, ia perlu mengetahui tujuan Allah, tujuan organisasi, tujuan operasi kerja dari institusi atau organisasi yang dipimpinnya. Ia perlu mengenal tanggung jawab serta tugas yang dipercayakan kepadanya. Pengenalan tugas ini harus bersifat komprehensif dan terinci, yang memberi kemampuan serta keterampilan kerja padanya. Ia harus memahami dan mengenal fokus fungsi pengelolaan kerja. Lukas 14 ayat 28-30, yaitu seluk-beluk serta fungsi manajemen, yakni pengkoordinasian, perencanaan, perorganisasi, memimpin dan mengawasi serta mengembangkan peranan atau penggunaannya serta cara praktis dalam kepemimpinannya. Hal ini berfungsi untuk memberi kemampuan kepada pemimpin untuk melaksanakan kinerja kepemimpinan. Berikut, ia harus berupaya mengenal setiap orang yang dipimpinnya. Secara khusus, pemimpin perlu mengenal dengan baik bawahan terdekat dalam hierarki. Jadi, menjadi seorang pemimpin gereja atau seorang pemimpin Kristen, yang paling utama yaitu harus mengenal orang-orang yang dipimpinnya. Karena kalau menjadi seorang pemimpin, kalau tidak mau mengenal bawahan, maka tidak akan jadi atau pemimpin yang tidak mengenal bawahannya. Poin berikut, ia harus mengerti dengan baik bagaimana cara menciptakan hubungan, kondisi, serta pemenuhan kebutuhan dari para bawahannya dalam upaya memperlancar kinerja. Hal ini akan mempermudah pemimpin mengembangkan hubungan dan tugas dalam organisasi secara umum dan menyeluruh. Dasar etik moral kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen memiliki dasar etik moral yang alkitabiah. Dalam kepemimpinan Kristen, preposisi dasar etik moral dilandaskan atas
inkarnasi Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dan Yohanes 1 ayat 18. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Konsep interaksi dalam kepemimpinan Kristen dibangun di atas dasar Alkitab yang berkenan dengan interaksi Yesus Kristus. Berdasarkan inkarnasi Yesus Kristus, kepemimpinan Kristen memiliki kisi kebenaran berikut. Dasar perilaku etik moral kepemimpinan Kristen adalah Yesus Kristus, kehidupan, karya, ajaran, dan perilakunya. Hal ini merupakan dasar teologis filosofis kepemimpinan Kristen, di mana seluruh kerangka kepemimpinan Kristen dibangun atas dasar ini. Orientasi dan pendekatan etik moral kepemimpinan Kristen bersifat partisipatif yang berlaku dalam penerapan kepemimpinan Kristen pada segala bidang hidup. Di sini pemimpin Kristen bertanggung jawab untuk berpartisipasi penuh dengan menaati firman Allah serta memuliakan Dia dalam segala bidang hidup dari kehidupan manusia. Dinamika etik moral kepemimpinan Kristen ditandai oleh adanya transformasi hidup atau individu atau masyarakat yang dibuktikan dengan adanya pertobatan atau pembaharuan atau pemulihan hidup dan semangat kerja individu korporasi. Transformasi hidup ini akan mewarnai seluruh kerangka dan praktek kepemimpinan Kristen sehingga membawa dampak positif dinamis dalam kepemimpinan. Pemimpin Kristen harus membuktikan diri sebagai pemimpin bertanggung jawab. Pemimpin Kristen yang memiliki dasar etik moral seperti yang telah disinggung di atas harus dinyatakan dalam sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab yang ini akan terlihat dari hubungan dengan tugas yang dipercayakan kepada pemimpin Kristen tersebut. Ada dua faktor penting dalam mewujudkan diri sebagai pemimpin bertanggung jawab. Ini di antara lain. Yang pertama, pemimpin bertanggung jawab adalah pemimpin yang memikul tanggung jawab dengan sadar. Di sini seorang pemimpin Kristen dengan penuh kesadaran memikul tanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepadanya. Ia harus dengan penuh kesadaran memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dalam segala segi. Yang kedua, pemimpin bertanggung jawab adalah pemimpin yang mengambil tanggung jawab atau pemimpin Kristen harus secara pasti dengan penuh kesadaran mengambil tanggung jawab kepemimpinan untuk seluruh tugas dan orang yang dipercayakan kepadanya. Di sini ia tidak menggunakan gaya mencuci tangan ala Pilatus, tetapi ia sepenuhnya aktif untuk mengambil tanggung jawab atas tugas dan orang yang dipercayakan kepadanya. Ia bukan saja sadar bahwa kepadanya sedang dipercayakan tanggung jawab, tetapi ia mengambilnya secara penuh dan mewujudkan sikap di dalam kinerja yang aktif. Pemimpin bertanggung jawab seperti yang dilukiskan di sini akan secara sadar hidup dan mempartisipasikan diri dengan penuh tanggung jawab kepada atasan atau bawahan dan kerja yang dipercayakan serta ada padanya. Sikap seperti inilah yang harus ada dan diambil oleh semua pemimpin Kristen. Pemimpin Kristen harus menemukan diri sebagai pemimpin yang bertumbuh. Pemimpin Kristen adalah pemimpin yang terus bertumbuh dalam kepribadian dan karakter. Sasaran pertumbuhan ini ialah menjadi seperti Kristus. Tekanan utama yang ada pada konsep pertumbuhan ini ialah bahwa setiap pemimpin Kristen harus secara aktif atau dinamis bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pertumbuhan ini menyebabkan karakternya
dipoles dan diwarnai oleh ajaran serta teladan hidup Yesus Kristus. Kisi-kisi dari pertumbuhan tersebut dapat dipahami dari aspek yang berikut ini. Pertama, pertumbuhan karakter, rohani, etis, moral kepemimpinan Kristen. Pertumbuhan karakter pemimpin Kristen harus dimulai dari pertumbuhan dalam kasih. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Pertumbuhan di dalam kasih ini ditandai oleh sikap dan upaya yang ajeng yang mengusahakan kebaikan tertinggi bagi sesama atau orang yang dipimpin. Pemimpin yang bertumbuh dalam kasih akan tetap dan terus berusaha mengasihi dalam segala kondisi atau situasi, sehingga orang yang dipimpinnya merasa dipedulikan dan aman di bawah kepemimpinannya. Poin 2. Pemimpin Kristen yang bertumbuh harus bertumbuh dalam sikap rendah hati. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Amsal 15 ayat 33, Amsal 22 ayat 4. Pertumbuhan sikap rendah hati ini diwujudkan dengan menempatkan orang lain di dalam hati pada tempat yang wajar. Pemimpin yang rendah hati bukanlah pemimpin yang rendah diri, karena rendah hati disadarkan atas sikap penghargaan dan patut yang diberikan kepada diri dan orang lain. Poin 3. Pemimpin yang bertumbuh dan berkembang dan ajeng dalam hidup saleh. Kita bisa lihat dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 2 dan Ayub 28 ayat 28, Amsal 16 ayat 17. Hidup yang saleh berarti senantiasa menjauhkan diri dari kejahatan dengan berbuat baik serta melakukan hal-hal yang kudus yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Pemimpin yang berkembang dalam perilaku bijaksana. Amsal 14 ayat 18 dan 15. 15 ayat 14, 15 ayat 31 sampai 32. Dalam hidup dan tindakan yang akhirnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Untuk mengatasi kendala pertumbuhan, seorang pemimpin harus mengenal dan menerima serta mengatasi faktor penghambat pertumbuhan. Faktor penghambat pertumbuhan ini ialah antara lain kebiasaan diri yang negatif. Kebiasaan negatif ataupun positif biasanya berkembang sepanjang hidup. Kebiasaan negatif harus disadari dan diatasi dengan tekun dengan berbagai macam cara. Sifat angkuh dan kesombongan. Amsal 16 ayat 18, Daniel 4 ayat 33, 1 Korintus 4 ayat 7, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, Amsal 16 ayat 5. Sifat ini sering terlihat alamiah bagi kebanyakan orang, sehingga ada kecenderungan menyepelekannya, pengaruhnya, padahal keangkuhan atau kesombongan pada dasarnya akan meruntuhkan diri serta memisahkannya dari banyak orang. Keangkuhan membuat seseorang tidak disukai oleh orang lain, dan ini akan sangat merugikan dalam hubungan dan dengan kepemimpinan. Sifat kemalasan. Pemimpin harus menjauhi sifat kemalasan. Amsal 18 ayat 9 dan 20 ayat 13. Sifat kemalasan membuat seseorang dapat menganggap diri sebagai Tuhan yang berkuasa. Sifat ini dengan sendirinya akan mendorong seseorang memperlakukan orang lain dengan tidak wajar. Hal ini akan sangat merugikan hubungan manusiawi dengan kelompok. Guna menolong pemimpin Kristen mengenal diri, konsep apa yang diketahui dalam jendela Johari di bawah ini akan mempertimbangkan gambaran tentang kenyataan yang diduga ada di dalam diri seseorang secara aktual yang harus dicermati. Baik, saudara-saudara, sampai di sini penjelasan tentang arti kepemimpinan Kristen dan
Mungkin ada kata-kata yang salah bagi saya dalam saya mengatakan kata-kata. Tolong dimaafkan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas dukungannya, terlebih-lebih kepada Bapak Purnama Pasande sebagai dosen pengampu kami yang telah mengajar tentang kepemimpinan Kristen. Dan saya atas nama Freddy Sosinggi telah mengambil satu referensi buku, yaitu Kepemimpinan yang Dinamis, yang penciptanya adalah Pendeta Dr. Yakob Tomatala. Dan saya atas nama Freddy Sosinggi mohon pamit dan selamat siang. Shalom untuk kita semua.